Alhamdulillahilladzi ja'ala Qur'ana lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari keadaan jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Surga adalah tempat di mana suatu keindahan, kenikmatan, dan kenyamanan ada. Tempat di mana segala kebahagiaan yang kekal, yang dihuni, dan hanya Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya selama hidupnya di dunia. Setiap orang pasti mendambakan surga, karena di sanalah segala kenikmatan Allah berikan kepada seluruh penghuninya. Kenikmatan yang tidak pernah tergambarkan oleh akal pikiran manusia. Namun, Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman Allah, dalam sebuah hadis qudsi mengatakan yang kurang lebih berbunyi, "Aku telah siapkan untuk hambaku kenikmatan surga yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia, sebagai simpanan baginya yang kalian belum pernah melihatnya." Semua orang pasti mengharapkan surga dan menginginkan surga. Namun, di sisi lain, ada riwayat yang mengatakan bahwa ternyata surga itu juga merindukan para penghuninya kelak. Jadi ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafar, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa matma'i'ul ji'an, wa saumi fi syahrul Ramadan." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi Ibnu Abbas. Artinya, surga itu merindukan 4 golongan. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang-orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan, dan orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang selalu menjaga atau membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia untuk disampaikan kepada umatnya. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang selalu menjaga Al-Quran. Dalam setiap hurufnya, Allah memberikan 10 kali kebaikan. Coba kita bayangkan saja, jika satu hari kita mampu membaca 1 juz, maka berapa sih pahala yang kita peroleh? Terlebih lagi, jika kita memahaminya, menghafalkannya, atau bahkan mengamalkan isinya, pasti Allah akan melipatkan kita pahala yang sungguh besarnya. Namun, syaratnya tetap satu, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah senantiasa menjaga lisannya. 2 hal yang dapat mencelakakan manusia terletak di antara 2 bibir, yaitu lisan, dan terletak di antara 2 kaki, yaitu kemaluan. Lisan itu bisa mencelakakan manusia, bisa menyakiti hati seseorang. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Dan kebanyakan kita, seorang manusia itu lebih suka menyakiti perasaan saudaranya dengan lisan.
Maka pantas saja jika orang yang suka menjaga lisannya ataupun orang yang tidak pernah menyakiti saudaranya dengan lisannya adalah orang yang selalu dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Dalam harta kita terdapat hak-hak mereka. Insya Allah, jika kita memberikan hak mereka, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Namun lain halnya jika kita menelantarkan anak yatim, membiarkan orang yang sedang kelaparan, maka kita disebut sebagai pendusta agama. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan juga dapat meningkatkan atau dapat mengukur keislaman seseorang. Biasanya, orang yang berpuasa itu tidak hanya menahan dari makan dan minum, tetapi juga menahan dari seluruh panca indera yang dapat menyebabkan orang itu melakukan hal-hal kejelekan. Orang itu biasanya bisa menahan diri dari pandangannya, syahwatnya, lisannya, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang ditakutkan atau dikhawatirkan dapat mengurangi pahala puasa. Puasa juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keempat golongan orang-orang yang dirindukan surga. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita juga termasuk sebagai orang yang selalu dirindukan oleh surga. Karena surga adalah kenikmatan yang tidak bisa kita dapatkan di dunia. Kenikmatan yang hanya Allah sediakan di dalam surga. Namun untuk masuk ke dalamnya kita juga harus selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu beriman dan bertakwa kepadanya. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.